Halo sobat, hari ini kita akan membahas sebuah momen bersejarah yang baru saja terjadi di Aceh. Pernahkah kalian mendengar tentang Rumoh Geudong? Ya, tempat yang dulunya menyimpan kenangan kelam itu, kini telah bertransformasi menjadi Memorial Living Park yang megah. Pemerintah meresmikan pembangunan Memorial Living Park yang dibangun di bekas lokasi pos statis Rumoh Geudong pada masa daerah operasi militer di Aceh, di Gampong Bili, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidia. Memorial Living Park merupakan arena terbuka seluas 7 hektar yang mencakup masjid, kegiatan memorial, dan tempat berziarah untuk pembelajaran bagi pengunjung terhadap tragedi kelam Rumoh Geudong di masa lampau. Memorial Living Park ini diresmikan pada 10 Juli tahun 2025 oleh para pejabat tinggi negara, yaitu Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, Wakil Menteri HAM, Mugianto, Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti. Teman-teman, pembangunan Taman Memorial ini bukan proyek biasa, dengan biaya 13,2 miliar rupiah. Area ini dilengkapi dengan masjid dan berbagai fasilitas yang memungkinkan kita untuk belajar dari sejarah. Pembangunannya dimulai Oktober tahun 2023 dan selesai Mei tahun 2024, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan ruang publik yang bermakna. Yang menarik, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, putra asli Pidia, berbagi kisah pribadinya tentang lokasi ini. Beliau yang tumbuh di kawasan tersebut menjadi saksi hidup perjalanan panjang menuju perdamaian yang kita nikmati saat ini. Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, dalam kesempatan itu, meminta para menteri yang hadir dalam peresmian tersebut agar segera menuntaskan pemberian kompensasi sesuai yang dijanjikan kepada seluruh korban pelanggaran HAM berat pada masa DOM di Aceh. Para korban pelanggaran HAM masa lalu masih menunggu kompensasi yang dijanjikan. Seperti yang disampaikan Fadlullah, 28 perwakilan dari para korban konflik DOM, mereka menuntut kompensasi yang layak. Sekian ratus orang yang diajukan, namun yang dilaporkan pada kami, saat itu, mereka belum menerima apapun. Fadlullah juga mengatakan, "Ini adalah kampung saya. Bagaimana kezaliman 30 tahun lalu? Di sini saya ikut menyaksikan. Saya dan teman seumuran sering dibariskan TNI pada masa itu." Menko Yusril menegaskan, arena Memorial Living Park itu bukan hanya sekedar ruang publik, tapi juga menjadi ruang ingatan dan pemulihan sebagai langkah konkret pemerintah dalam penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial. Ini adalah simbol pengakuan negara atas peristiwa masa lalu dan komitmen untuk tidak mengulanginya. Yang lebih penting lagi, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran khusus untuk perawatan area ini agar tetap terawat dengan baik. Sobat, ini adalah bukti nyata bahwa kita bisa belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Memorial Living Park menjadi pengingat pentingnya perdamaian dan persatuan dalam membangun Aceh yang lebih sejahtera. Bagaimana menurut kalian tentang pembangunan Memorial Living Park ini? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi menarik lainnya seputar Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.